tetap kepala kita dalam posisi yang ketegangan atau stres yang melebihi batas, itu akan berakibat ke badan kita bermacam-macam. Ya. Kalau misalkan pada wanita banyak sekali misalkan menstruasinya misalkan ngaco, ya, atau bisa juga terjadi pendarahan yang lama sekali. Nah, bisa juga terjadi kasus seperti ini, BAB yang cair, ya, mencret. Nah, saya pikir untuk sementara waktu Bapak tidak perlu harus makan yang lembek terus, ya. Yang penting yang harus dihindari adalah gorengan, ya. Jadi walaupun Bapak makan yang lembek, tapi kalau misalkan yang lembek tadi pakai gorengan, tetap aja akan mencret. Jadi yang harus dihindari gorengan ini yang harus dihindari. Terus kemudian bumbu-bumbu kacang juga hindari dulu. Seperti kayak bumbu sate, ya, itu hindari dulu. Nah, kopi juga demikian, teh juga demikian, hindari dulu. Sama tadi yang saya jelaskan di awal, obat-obat yang mengandung obat antibiotik, ya, sama obat tidur, ya, dan juga jamu-jamu, hindari dulu. Nah, ini kalau datang ke tempat kita, yang akan kita lakukan terapi adalah di daerah kepala, sama di rusuk bagian kanan di sini. Jadi gangguannya ada di daerah sini. Ini yang mengakibatkan Bapak sering BAB dalam bentuk cair, ya, saya pikir demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony, dan sudah terjawab, ya, mudah-mudahan untuk Bapak Bambang. Dan setelah ini kita masih akan terus membuka mengenai Assalamualaikum. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami. Indonesia asli, puaskan selera, bermacam menunya, the most wanted crispy Amazi. Tinggi itu bisa menarik lemak-lemak keluar. Jadi orang-orang yang sering makan berserat lebih langsing seperti saya. Kalau mau dapat adik, taruh gula-gula di jendela karena burung bango nanti akan bawa adik. Kadang orang tua tuh juga rasanya enggan, ya, malu. Kalau kita bicara pendidikan seks, ini jangan-jangan hubungan seksualitas dan sebagainya. Ini tetap di kata siapa? Kata dokter. Penuhi informasi Anda di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke Tentang uang, ya, bingung mau diinvestasikan kemana? Ikuti terus saja Solusi Pasar sama dengan Lulur Mayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya, ya. Kita akan membaca dulu Twitternya. bahkan cuaca hasil prediksi dari BMKG. Di Jakarta kita bergeser sedikit ke Kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. Menunjukkan bahwa itu adalah gabungan dari Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. Kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita hanya di Jak TV, My City, My TV. Halo, saya Hanum Bramantio. Saya berharap Jak TV sebagai TV lokal bisa kritis, bisa menyuarakan aspirasi masyarakat Jakarta terhadap segala kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari apa yang didambakan oleh rakyat Jakarta. Jak TV, My City, My TV. Sebenarnya saya punya sakit vertigo ini udah lama, ya. Kalau udah ke medis dinyatakan vertigo saya itu setiap bulan pokoknya habis obat mesti kambuh lagi, terus perut mual. Di tempat Pak Sony saya dinyatakan harus paket 5 kali. Saya jalanin semua 5 kali. Pertama saya belum begitu berkurang, sementara kedua kali penyakit saya berkurang, udah enakan. Ketiga, keempat kali penyakit saya udah sembuh. yang pertama saya pernah dirawat tuh sampai 9 hari di rumah sakit. Nah, di situ
bukannya makin terasa apa gimana, badan makin gak karu-karuan ini, malah mengarah kepada depresi. Terus di suatu saat pas begitu saya habis sholat malam itu kebenaran melihat di TV. Nah kebenaran Bapak Sony di situ. Nah alhamdulillah karena saya dulunya kuliahnya di sini di UNJ, jadi saya tahu persis ini hutan kayu. Nah setelah dipegang Bapak Sony yang pertama itu, nah, beliau langsung mengatakan, maaf ini Pak Usman, ini saya pegang 5 kali. Nah akhirnya dia mulai pegang yang kedua, yang ketiga itu mulai pingsan. Kalau sholat itu udah berani berdiri. Saya sakit komplikasi itu. Ya, jantungnya ada, lemahnya ada. Udah lama, sejak tahun 86 saya itu sakit. Ya kan sebelumnya saya itu udah berobat kemana-mana, ke dokter udah, ke dokter bermacam-macam dokter itu udah, ya ke alternatif udah, banyak lah, ke orang pintar juga udah, ke kiai udah, minta air, minta doanya. Sekarang ya udah kesini memilih sekarang. Alhamdulillah kalau itu ada perubahan. Jadi perasaan yang dulunya rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas itu pada waktu itu hilang. 1 kali aja, alhamdulillah. Terus kedua kali, ketiga kali yang di perut itu hilang lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jantung koroner. Mulanya sih kolesterol tinggi gitu ya. Terus lama-lama kok rasa nggak enak di dada gitu, sebelah kiri pengap gitu. Terus kadang-kadang juga suka nyeri, pusing, kepalanya pusing, leher tuh kaku gitu ya. Nah udah gitu terus aduh gimana nih begini nih, akhirnya lihat di TV, di Jack TV itu ada Ustadz Sony. Ya udah berobat ke sini. Alhamdulillah waktu di terapi dari pertama tuh udah mulai ada kemajuan gitu ya. Udah dadanya udah agak lega gitu, udah tidurnya juga udah pules gitu, udah itu terus tenang gitu, jadinya nggak bingung kayak tadinya gitu, gelisah gitu. Lama-lama sampai 9 kali alhamdulillah udah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggi itu bisa menarik lemak-lemak keluar. Jadi orang-orang yang sering makan berserat lebih langsing seperti saya. Kalau mau dapat adik, taruh gula-gula di jendela karena burung bangau nanti akan bawa adik. Kadang orang tua tuh juga rasanya enggan ya, malu. Kalau kita bicara pendidikan seks, ini jangan-jangan hubungan seksualitas dan sebagainya. Ini tetap dikata siapa? Kata dokter. Nabi Allah buka jalan sambil kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Sangka itu kan nggak boleh. Yang harus itu berbaik sangka. Sebelum sama orang lain, jatuhnya tidak benar gitu.
maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah taala. Ya pemirsa, sebelum kita menutup acara ini dengan doa bersama, ada transfer energi, dan mungkin nanti juga Pak Ustadz akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai tema kita hari ini. Sebelumnya Marsha mau minta saran-saran nih dari Ibu dan juga kesannya bagaimana nih dengan terapi kalbu nih, gimana Ibu kesannya? Ya, kesan-kesan saya sangat bagus. Saya sangat berterima kasih sama Pak Sony. Iya. Nemuin saya penyakit saya ini, ya saya sangat berterima kasih sama Pak Sony. Iya. Kesan-kesan saya. Terus juga mungkin ada pesan-pesan mungkin untuk ibu-ibu yang ada di rumah juga atau teman-teman dari Ibu Mary sendiri? Ya, teman-teman saya kalau ada penyakit kayak gini, datanglah ke ini Pak Sony, ya. terapi kolbu di Jalan Utan Raya. Karena Ibu sudah merasakan sendiri ya Ibu, betul, ya. Mungkin di tempat Ibu bekerja juga ya di kota ya Ibu ya. Nah, mungkin teman-teman yang di kota mungkin yang mengidap suatu penyakit silakan nih mengikuti jejak Ibu Mary dan sekarang sudah kembali sehat lagi. Oke pemirsa, sebelum kami tutup, mungkin bagi Anda yang mungkin nanti berbuka ingin mendengarkan kuliah 7 menit dari Pak Ustadz Sony, jangan lewatkan kuliah 7 menit oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna di JAK TV nanti menjelang buka puasa ya. Dan juga mungkin langsung akan ditutup nih dengan kesimpulan sedikit dan juga transfer energi oleh Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Baiklah para pemirsa, dari obrolan kita di pagi hari dapatlah kita simpulkan bahwa pentingnya kita di dalam kehidupan ini selalu membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati, baik itu iri, dengki, buruk sangka, dan sombong. Mumpung kita sekarang masuki bulan suci Ramadan, mari selain menahan lapar dan dahaga, bersihkan hati kita. Insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang layak menemui malam Lailatul Qadar. Baiklah para pemirsa, mari kita sama-sama berdoa. Bagi saudaraku para wali-wali dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah kami, Rob, banyak di antara kami yang sedang sakit. Engkaulah Sang Maha menyembuhkan itu. Berikanlah kesembuhan bagi kami semua. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sony atas tausiah yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Ayo kita mulai ucapkan assalamualaikum bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Semoga ego kita dapat kita perangi. Dan terima kasih Ibu Mary sudah hadir di sini. Terima kasih. Semoga sehat selalu Ibu. Salam untuk keluarga ya Ibu ya. Dan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan minggu depan. Ada di Medika Natura Terapi Kalbu dan juga hadir setiap hari Senin pukul 11 malam dan juga setiap hari Rabu pukul 4 sore. Dan jangan lewatkan kuliah 7 menit bersama Ustadz Sony Sutrisna nanti menjelang buka puasa. Akhir kata, keep your family healthy and stay away from drugs. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.